Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan dalam waktu dekat atau kejutan yang akan terjadi dalam hidup kamu. This is gift from the universe. Ini adalah readingan untuk membooster energi positif, untuk happy, untuk memberikan energi kebahagiaan. Di sini pick a card, jadi harus memilih dengan intuisi. Kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, nggak tahu gimana cara gunain intuisi. Caranya mungkin lebih seperti kayak berdialog dan percaya sama diri sendiri. Clearing dulu energi kamu, clearing dulu pikiran kamu dari orang-orang atau dari hal-hal yang bikin kamu overthinking. Semakin kamu tenang, semakin mudah kamu bisa berhubung sama inner self kamu. Gitu. Jadi nanti intuisi yang bergerak. Bisa juga dengan memejamkan mata, sebutkan pertanyaan dalam hati, lalu nanti saat membuka matamu ada salah satu pilihan yang menarik. Untuk pilihan pertama ada the key. Ada gambar kunci di sini. Pilihan pertama. Pilihan kedua ada the ring. Cincin. Pilihan ketiga ada the anchor atau jangkar. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku perlu mengingatkan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. So, kita mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu Lenormand yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Ada Lenormand, ada Oracle Card, dan ada kartu tarot seperti biasa. Jadi kita langsung lihat aja. Oke. The Key. Ada the Two of Coins, kejutan untuk dirimu dalam waktu dekat. Oke. Ada the Nine of Coins, ada the Sun, sama ada the Knight of Swords. Kalau aku lihat di sini peluang datangnya cepat banget. Jadi ini kemungkinan ada sebuah pintu yang terbuka. Pintunya cukup cepat kebukanya, dan kalau aku lihat ini progres yang cukup cepat juga gitu. Mungkin beberapa dari orang-orang di luar sana untuk melakukan project ini atau progresnya kamu ini butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Kamu hanya butuh waktu beberapa minggu atau 1 bulanan untuk benar-benar bisa melihat hasilnya gitu. Jadi dikasih, ibaratkan ya, kalau nanem kamu dikasih pupuk paling bagus lah gitu, paling premium agar buah yang dihasilkan itu cepet gitu matangnya. Ibaratkan kayak gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi The Nine of Swords sendiri, ini bisa seseorang, bisa sesuatu yang datang cukup cepat dalam hidup gitu. Kejutannya ini bisa saja seperti kayak tiba-tiba nih, contohnya ada yang harus berpergian ke suatu tempat gitu untuk waktu yang cukup cepat gitu, atau bahkan tiba-tiba harus ada sebuah kegiatan yang butuh tenaga gitu yang aku lihat. Nah, ini bisa ngomongin soal karir dan project gitu. Kalau aku lihat di sini lebih seperti kayak momen-momen happiness yang bisa dibilang kayak hahihi lah gitu. Bisa sama teman-teman, bisa sama lingkungan, bisa sama social life kamu gitu. Cuman aku lihat di sini dari energi The Nine of Coins, tidak dipungkiri ini bisa bentuknya dalam bentuk materi. Nine of Coins itu seperti panen raya, di mana kamu sudah menanam apapun itu yang kamu tanam kemarin, kamu ngelihat hasilnya. Entah itu kebaikan kamu, entah itu karma-karma baik sudah kamu lakuin, kamu ngelihat hasilnya gitu. Nah, kejutannya adalah yang kamu pikir hasilnya let's say cuma 10 gitu, ternyata hasilnya 100. Jadi ini berkali-kali lipat dari yang kamu ekspektasikan. Yang aku lihat dari energi The Nine of Coins, ini bisa dalam bentuk karir ya, bisa dalam bentuk sesuatu yang kamu fokusin di karir. Cuman kebanyakan nih kayak kebelah dua lah. Beberapa dari kalian itu hasilnya bisa dalam bentuk yang sudah kamu usahakan di karir kamu, tapi untuk beberapa dari kalian malah ini dari buah dari karma-karma baik gitu. Jadi kayak dikasih rewardnya. Kamu nemuin celah atau kunci kesuksesan, dimana kayak ibaratkan
tadi yang aku bilang, orang-orang mungkin butuh struggling atau butuh waktu untuk mencapai di titik kamu ini, cuman kamu bisa cara gampang ya gitu. Jadi kamu kerjanya kerja pintar bukan kerja keras, which is good. Terus yang aku lihat di sini beberapa deh kalian bakalan dikasih tanggung jawab lebih dalam bentuk bisa pekerjaan double gitu. Bukan memberatkan tapi lebih seperti income-nya jadi double gitu. Bisa saja seperti itu. Cuman Two of Pentacle itu selalu ngomongin soal juggling antara dua opsi. Jadi menimbang antara dua opsi. Kanan dan kiri ada yang kamu fokusin. Yes, itu. Nah, yang aku lihat di sini juga ada beberapa dari kalian yang karir, money, sama love life datangnya bersamaan. Jadi kamu harus menimbang mana yang harus diprioritaskan. Di sini banyak energi Leo, energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising, oke? Jadi yang aku lihat di sini memang kebanyakan dalam bentuk materi, happiness, kebahagiaan dalam meraih karir. Cuman kalau energi The Sun selalu merasa terproteksi everywhere that you go, dimanapun kamu pergi, kemanapun kamu jalan, ngapain aja kamu lakuin sesuatu gitu, akan selalu dibimbing dan akan selalu terlindungi gitu. Jadi sudah harus menanggalkan worry itu gitu, sudah harus menanggalkan rasa cemas nantinya gimana ya gitu. Belajar untuk berproses di situ. So aku bakalan lihat di sini dari Lenormand ya. Di I, ini ada seseorang yang interest sama dirimu. Yang tadi aku bilang yang datang bisa dalam bentuk sosok orang hadir dalam hidup. Sangat interest di sini. They're so cupid. Beberapa dari kalian mungkin bakalan kayak nggak berpapasan itu lebay banget sih ya. Kayak sinetron. Jadi kayak berhadapan sama seseorang atau momennya ketemu lah, momentum ketemu sama seseorang yang memang bisa dibilang itu punya koneksi yang besar gitu. Banyak sekali yang kalian pengen utarakan kalau aku lihat. Banyak sekali yang pengen dia utarakan kalau aku lihat. Nah, di sini ada yang mengagumi. Ini kejutannya adalah kamu akan tahu siapa yang mengagumi dirimu, yang melihat dirimu tuh bagaikan seorang bintang satu-satunya di langit di angkasa gitu ibaratkan. Karena kalau aku lihat posisi kamu sangat tinggi di dalam hidupnya orang ini gitu. Jadi kamu sangat-sangat diagungkan lah sama dia gitu. So aku lihat di sini juga selain ada sosok orang yang hadir, kejutannya adalah money. Yang aku lihat yang tadi aku bilang tadi juga kemungkinan ini datangnya bersamaan. Money sama seseorang, someone, even though kamu gak looking for love ya, kamu gak cari cinta, justru malah ini datang gitu. Jadi datangnya bersamaan, tiba-tiba loh ini there's something good in my love life nih gitu. Ada sesuatu yang baik di percintaan aku, datangnya bersamaan sama karir, sama finansial. Aku harus, mana nih yang aku harus fokusin gitu. Jadi keadaannya kayak gitu. Nah, energi the money di sini indikasinya gini, if you have a lot of money sekarang, kalau misalnya memang kamu sosok orang yang sudah punya banyak uang, coba fokuskan untuk menginvestasikan atau bikin bisnis yang akhirnya bisa multiply keuangan kamu. Yang akhirnya kamu bisa mengarahkan tabungan kamu untuk diolah ke sesuatu yang lebih baik lagi gitu. If you have a lot of money. But kalau untuk kalian yang kemarin itu agak struggling di money, ini istilahnya kamu punya kemampuan untuk nabung dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi cukup bisa dibilang kayak double pemasukannya gitu, kejutannya. So aku bakalan lihat dari sini ada the keys, ada kunci. Ibaratkan kayak gini, kamu dikasih master key buat ngebuka pintu apa aja. Kayak kalau di rumah tuh setiap rumah tuh pasti ada master key lah gitu. Jadi setiap pintu ada master key-nya. Ibaratkan ada orang yang megang master key juga gitu. Nah, kamu dikasih itu gitu. Mau apa yang kamu fokusin, itu bakalan goal. Itu bakalan hasilnya baik gitu. But you need to focus on something at least. Jadi walaupun kamu punya kunci untuk ngebuka pintu-pintu, but kamu gak fokus kemana-mana, kamu malah
terombang-ambing pikirannya, nggak akan jadi apa-apa. Jadi harus fokus dulu, what do you want? Mau pintu mana yang kamu buka? Gitu, itu harus tahu. Nah, yang aku lihat di sini juga ada food. Selebrasi, kalau aku lihat jangan lupa untuk bagi-bagi, bersedekah sama orang-orang sekitar. But kalau aku lihat di sini ada social gathering yang mungkin bakalan akan terjadi dalam waktu dekat. Ini waktunya buat kamu mingle, waktunya buat kamu mencari koneksi atau memperluas koneksi kamu. Ada energy work, ini yang bisa ngebantu kamu buat stay balance. Jadi energy work, kamu juga harus tahu membalancing energi kamu sendiri, ngebalancing cakra-cakra kamu, and ground yourself. Meditasi ini akan sangat penting, akan sangat membantu dirimu. Oke, aku bakalan lihat ke tarot card. Apa yang perlu kamu tahu ke depannya? Gini, untuk beberapa dari kalian, entah ini aku dapat pesannya disampaikannya gini. Yang perlu kamu tahu adalah people come and go di dalam kehidupan kita. Jadi sudah waktunya untuk tidak menangisi orang-orang yang sudah dilepaskan dalam hidup kita. Misalnya kamu punya teman kemarin, udah nggak temenan lagi, belajar untuk bisa memaafkan keadaan. Gitu. Atau ada sebuah pertemuan dengan seseorang yang kamu sayangkan atau kamu fokusin banget, padahal udah nggak ada pertemuannya, sudah harus dilegowo untuk dilepaskan. Gitu. Di sini kalau aku lihat ada struktur untuk beberapa dari kalian mungkin ngebangun bisnis sama teman-teman. Buat kalau aku lihat nanti hidupnya bakalan lebih berstruktur, dan saran disiplin. Jadi tentuin kamu maunya apa, fokus ke situ. Ini kayak bikin planning, ibaratkan. Ini akan sangat ngebantu. Ada beberapa momen yang hatimu akan sangat ngarahin, coba dengerin juga, dan dengerin panggilan jiwamu. Do something, atau ngelakuin segala sesuatu, atau sesuatu hal lah setiap hari yang memang itu sangat memuaskan untuk jiwamu. Gitu. Entah itu berbagi sedekah, entah itu berbagi kebahagiaan. Tapi niatnya adalah untuk membagi atau sharing sesuatu yang memang sudah kamu punya dalam kehidupan, yang kamu dapatnya juga secara gratis. Gitu. Di sini ada I know, trust your intuition, itu akan sangat-sangat ngebantu di sini. Kamu tuh sebenarnya orang-orang yang punya apa ya, bisa dibilang intuisi yang sangat kuat gitu. Tapi kadang-kadang yang namanya kehidupan kan suka membingungkan ya untuk diri kita gitu. Kadang-kadang bikin diri kita itu muncul rasa kurang percaya diri. So, ini udah waktunya kamu find yourself buat lebih percaya sama diri sendiri. Everything I need is within me. Apapun yang kamu butuhkan udah ada di dalam dirimu sendiri. Earth, wholeness, ini grounding. Ini bakalan ada material sukses. Apapun yang bentuknya sama materi dan duniawi, ini kamu cukup akan dapat blessing di situ. Cuman saran aku tetap stay grounded. Dalam arti tetap harus terkoneksi sama diri sendiri, diri sejatimu seperti apa gitu, agar walaupun kamu terbang ke angkasa, kamu gak lupa gitu where you come from. Di sini ada heal. First it hurt, then it change you. Sesuatu yang nyakitin kamu emang awalnya kan nyakitin, tapi itu juga akan ngerubah hidupmu. So this is your reading. Thank you for watching. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan kedua. Ini ada The Ring. Ini adalah kartu Oracle, Tarot, dan Lenormand yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. Oke. Ada The Page of Wands. Ini adalah surprise for you. Ada The Emperor. Ada The Three of Wands. Ada The Nine of Cups. And then ada The Knight of Wands. Oke. By the way, ini aku gini aja. Oke. Jadi yang aku lihat ini adalah sebuah
Sebenarnya ini bukan sesuatu yang kamu planning. Jadi kejutannya adalah mungkin awalnya main-main gitu. Cuman akhirnya jadi sesuatu yang serius. Nah, konotasinya apa? Ini bisa dalam bentuk percintaan, bisa dalam bentuk pekerjaan. Kadang-kadang ada orang yang pekerjaannya kayak bangun bisnis ngasal gitu ya, udah cuma hahi doang gitu, cuma bercanda. Tapi jadinya serius gitu. Atau kayak waktu berteman, awalnya bercanda, flirting gitu, gara-garaan gitu, sesuatu yang tidak serius akhirnya jadi serius. Jadi ternyata kamu menemukan keseriusan, komitmen di dalam hal yang hahihi gitu kalau aku lihat. Jadi ini adalah serendipity moment kalau aku lihat kejutannya. The Nine of Cups itu adalah experience yang sudah kamu punya, itu menyelamatkan diri kamu gitu untuk apapun. Jadi pelajarinlah, jangan lagi menangisi yang sudah terjadi tapi mempelajari itu. Karena kan kita boleh nih belajar dari orang lain. Kadang-kadang kita butuh guru atau kadang-kadang kita butuh coaching untuk kehidupan ini. But yang paling berharga adalah experience sendiri. Kalau kita nggak ada dasar experience-nya, pengalamannya, kita nggak tahu harus jalanin seperti apa. Kita nggak nemuin nih jati diri kita seperti apa. Karena yang ngebentuk diri kamu adalah experience tadi, pengalaman tadi gitu. Nggak akan relate kalau kamu cuma belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin akan menginspirasi, but yang akan benar-benar relate adalah kehidupanmu sendiri gitu. Jadi kalau aku lihat untuk masalah percintaan, relationship sama sesama, itu coba dikontemplasikan gitu. Kejutannya adalah yang tadi aku bilang, sometimes kalau kita ngejar banget untuk cari hubungan yang serius gitu, niatin banget, malah agak sulit gitu. Sementara kalau kita ya udah fun aja gitu, malah kayak santai banget aja gitu, malah menemukan sebuah komitmen. Karena kalau aku lihat ini ada sebuah kepastian yang dikasih ke kamu. Jadi kejutannya adalah kepastian. Untuk beberapa dari kalian ini konsepnya like literally kayak naik tangga di sini. Jadi sesuatu yang mungkin sudah kamu tunggu dalam kehidupan, momentumnya sekarang, gongnya sekarang. Let's say kayak kalau gambaran tuh kayak lagi mau lomba lari nih gitu. Dari kemarin udah ada di start, tapi belum ada tembakan yang menyimbolkan untuk ayo dimulai gitu. Ini sekarang waktunya itu gitu. Gongnya sekarang untuk dimulainya kamu naik tangga ini gitu. Aku ngelihatnya dari energi The Page of Wands banyak kejadian-kejadian yang tadi aku bilang serendipity moments itu kejadian yang tidak kita atur, tapi itu sangat menyenangkan kalau aku lihat. Kebanyakan memang itu sangat memuaskan, bisa dibilang passionmu, memuaskan nafsu, memuaskan hatimu gitu. Nah, di sini ada sesuatu pesan sih sebenarnya gitu, untuk bisa nanemin kalau diri kamu tuh worth it untuk nerima itu. Jadi kadang-kadang orang itu udah dapet nih kesuksesan atau udah jalan di kesuksesan, cuman nggak akan ngerasa sukses karena nggak nemuin jati dirinya sendiri, tidak menemukan konsep worthiness gitu, tidak merasakan worthy untuk ngedapetin itu. Jadi walaupun udah ada di depan udah ada di depan mata, udah ada di tangan kesuksesannya, nggak akan kerasa karena tadi belum menumbuhkan rasa itu, rasa untuk bisa oke, aku berhak untuk terima ini nih gitu. Jadi munculin dulu rasa berhak tersebut. Untuk yang beberapa dari kalian mungkin udah punya pasangan ya gitu, LDR ini akan dideketin. Cuman untuk kalian yang single, kalau aku lihat ini ada proses kedekatan yang memang cukup bisa dibilang kamu mikirnya itu gak akan work out, gak akan bisa jadi sesuatu, tapi ternyata jadi gitu. Dan untuk beberapa dari kalian yang nunggu seseorang, that person will come into your life gitu, kejutannya. So aku bakalan lihat di sini ada the lion, ada the snake, sama ada the apa ini, nggak kebaca. Oke, tekan gini. Kalau aku lihat
ini lebih seperti menghadapi seseorang yang mungkin kamu takuti gitu untuk kamu hadapin. Jadi akan muncul itu orang. Atau menghadapi sesuatu yang kamu takuti. Contoh misalnya kamu mengabaikan tanggung jawab dari kemarin. Tanggung jawab itu akan benar-benar ada di depan mata kamu banget gitu. Jadi sesuatu yang dari kemarin dihindari ini akan kamu hadapin. So bersiap-siaplah gitu. Terus kalau aku lihat di sini banyak dari kalian yang kalian pikir nggak bisa controlling hal tersebut atau nggak bisa, tapi ternyata bisa. Jadi sebenarnya nggak bisanya itu karena ketakutan sendiri gitu. Nah di sini kejutannya adalah kamu mampu untuk menundukkan apa yang sudah kamu takuti itu gitu. So kalau aku lihat di sini sudah harusnya percaya sama kemampuan diri. Kadang-kadang orang lain tuh hanya bisa beropini gitu. Sementara kan yang tahu tentang dirimu sendiri ya dirimu sendiri gitu. Yang tahu tentang struggle yang kamu ya kamu sendiri gitu. Orang lain cuma lihat di luarnya aja. Udah waktunya kamu tidak mendengarkan saran-saran atau bahkan omongan-omongan yang negatif. Dan ini belajar untuk nilai orang. Aku selalu bilang memang kamu harus nilai orang dari effort, tapi belajar juga nilai orang benar-benar dari hatinya. Kadang-kadang kalau misalnya kita pengen sesuatu, pasti ada aja kita lakuin sesuatu. Itu kan effort ya. Cuman sometimes banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk ngedapetin apa yang dia mau gitu. Nah, kita harus mampu menilai yang dia lakukan beneran effort karena memang memperjuangkan dirimu, atau karena dia menghalalkan segala cara untuk ngedapetin apa yang dia mau. Itu sangat tricky. Jadi saat kamu menilai seseorang di dalam percintaan, nilailah dari hatinya dia juga gitu, ketulusannya dia, terus juga perilakunya dia, cara dia care ke orang-orang sekitar, bukan hanya dirimu saja gitu. So di sini aku bakalan lihat ini yang bakalan helping you clear your energi. Jadi kalau aku lihat ini kayak disarankan untuk clearing energi kamu gitu. Jadi bisa di rumah kamu, dirimu sendiri gitu. Saat ketemu orang-orang kan banyak orang-orang yang punya energi negatif juga kan, pasti. Harus mampu untuk bisa menjaga energi kamu agar kamu nggak ngikut energi orang lain gitu. Jadi energi orang lain yang negatif kamu hempaskan. Di sini ada music will heal you. Ini akan sangat ngebantu untuk menyembuhkan dirimu. Ada money. Kalau aku lihat ini lebih seperti dapat jackpot. Jadi nanti tiba-tiba kayak big money will come into your life dalam ukuran yang cukup besar. Saran, diam-diam aja. Tapi jangan lupa berbagi itu bukan kan yang namanya berbagi, kita kan nggak ngumbar kita dapatnya berapa kan gitu. Bagi aja hasilnya gitu. Jangan lupa untuk bersedekah gitu. Cuman untuk berapanya, untuk misalnya caranya gimana, keep it to yourself gitu. So ini juga disarankan untuk kalian yang punya banyak secara materi. Selain nabung, ini juga disarankan untuk planning about your future, gitu, planning untuk masa depanmu. Karena kan ini prosesnya naik ke tangga gitu, ibaratkan apa yang kamu lakukan bukan untuk sekarang aja, tapi untuk masa depan. And then blessing, ini yang datang bisa dalam bentuk epiphany juga. Jadi kejutannya ini bukan cuma kejutan secara materi, secara hal-hal yang duniawi, tapi bisa dalam bentuk pesan dari semesta atau pesan dari spirit guide kamu. Bisa dalam mimpi, bisa pesannya juga lewat saat kamu meditasi gitu. So aku bakalan lihat ini apa yang perlu kamu tahu. Message. Listen to your heart sih kalau aku lihat. Hati kamu lagi butuh apa. Ini kamu dapat 3 kartu 10.
itu bisa angka signifikan. Jadi mungkin beberapa dari kalian sering lihat angka kembar 10 10 10 atau 1 1 1. Terus juga di sini ada energi Aries cukup strong, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Tanda-tanda lainnya juga mungkin kamu ngelihat simbol-simbol ular atau gambar kucing atau gambar singa atau bahkan gold coin, ring, cincin, tambourines. Terus yang perlu kamu tahu, keharmonisan itu tuh akan datang saat kamu udah tahu dirimu siapa, saat kamu mampu untuk juga berdamai sama orang-orang sekitar, berdamai sama keluarga, punya keharmonisan di keluargamu sendiri. Jadi untuk kalian udah punya keharmonisan sama keluarga, it's time for you to spend more time. Ini waktunya buat kamu spending atau mengeluarkan meluangkan waktumu lebih-lebih lagi untuk keluarga. Kalau misalnya ada isu di keluarga atau ada dinamika di keluarga yang belum kelar atau belum selesai, ini waktunya kamu untuk selesain. Karena chapter baru akan dimulai saat kamu mampu untuk menutup chapter yang sebelumnya. Gitu. Itu udah pasti seperti itu. Dan asli di sini protection soal family itu cukup strong. Jadi kemungkinan yang dapat kejutan dan rezeki bukan hanya dirimu, tapi keluarga juga. Gitu. So, ini ada the forest. Ini groundwork, jadi grounding, koneksi sama alam, koneksi sama semesta. Ini bakalan bisa bikin kamu lebih stabil lagi. A glow from within, kamu itu memancarkan aura yang cukup berkilauan dari dalam diri. 999, release. It's time to let go of what no longer serving you. Ini waktunya buat lepasin sesuatu yang memang tidak lagi baik untuk dirimu. And then the universe. Semua itu terkoneksi. Jadi pahamin dari segala macam yang terjadi dalam hidup kamu, mau masalah, mau kejutan, mau hal baik, itu ada koneksinya semua. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buka reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share. So the next reading, bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi, ini adalah kartu Oracle card Lenormand dan tarot card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja, oke? Kejutan untuk dirimu. Ada the Six of Coins. Ada the Queen of Coins. Ada the Queen of Swords sama ada the Eight of Cups. Oke. Pertama yang receh. Karena yang recehnya dulu adalah yang sesuatu yang ditinggalkan atau sesuatu yang meninggalkan diri kamu akan kembali gitu. Jadi atau sesuatu yang hilang dari hidupmu akan kembali. Terus di sini karena dikasih kesempatan untuk membangun kembali soalnya. Cuman kamu juga diberikan kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi kalau konotasinya apapun, bisa percintaan, bisa karir, bisa bisnis gitu. Terus yang aku lihat yang besar adalah dalam bentuk materi. Besar sekali di sini dalam bentuk materinya. Queen of Pentacle itu kalau dia pergi kemanapun dia kasih blessing ke orang-orang sekitar. Dia singgah kemanapun dia memberikan anugerah ke tempat-tempat yang dia singgahi gitu. Itu sama kayak energi dirimu. Jadi kamu bawa blessing. Jadi kejutannya adalah energi blessing kamu cukup besar. Energi keberuntungan kamu, energi kamu untuk membagi anugerah untuk orang-orang sekitar lebih besar. Sometimes orang mikir kalau ngasih sesuatu itu dalam bentuk materi aja gitu. Tapi kalau di dalam kehidupan ini ada orang-orang dalam hidup ini yang dikasih bakat sama Tuhan untuk memberikan blessing gitu. Kamu berdiam diri aja, kamu ngasih blessing gitu. Jadi aura yang terpancar itu memberikan anugerah. Terus yang kulihat kejutannya adalah kamu bisa tahu harus ngapain
untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dalam bentuk materi. Jadi ini kepintaran finansial. Entah itu kamu baca atau nambahin literasi soal finansial, atau bahkan kamu mendapatkan ide soal bisnis, atau kamu dapetin ide soal investasi gitu. Apapun itu bentuknya, itu kayak ngedoublein atau bahkan triplein, pokoknya multiply income kamu gitu. Jadi kejutannya adalah dalam bentuk materi yang cukup besar. Nah, karena kejutan materi cukup besar, kamu punya kemampuan untuk memberi gitu. Tapi ini memberi bukan karena ya udah deh aku bersedekah buat aku dapetin banyak. Enggak, ini karena memang dari dasarnya kamu seperti itu. Dari dasarnya punya energi membagi yang cukup besar. Kalau kamu lihat dari energi The Six of Coins ini, dia tuh bagi gitu. Walaupun dia membutuhkan, tapi dia tetap harus membagi gitu. Jadi kalau aku lihat ini dasarnya dari memang empati sendiri. Apapun yang mengetuk hatimu, mengetuk empati kamu, just do it gitu. Jadi kamu mendapatkan anugerah karena dari kemarin kamu menggunakan empati untuk berbagi gitu. But at some point in life, suara aku habis tiba-tiba, bentar. At some point in life, kamu juga harus mampu gunain rasional di sini. Harus punya kepastian, terutama untuk soal kalkulasi di materi gitu. Udah waktunya kamu nerima, bukan hanya bagi gitu. Jadi saat kamu sudah paham, oke, ini fase aku untuk nerima. Sebentar aku minum dulu. Oke, ini fase aku untuk nerima nih gitu. Baru nanti kayak switching lampu aja di on off gitu. Ini berarti waktunya kamu buat dikasih gitu. Jadi energinya kayak gitu. Nah, kejutannya adalah walaupun kamu ngerasa kurang atau ngerasa kayak aduh duit aku menipis nih, tapi tiba-tiba karena kamu sukanya membagi, tiba-tiba terisi kembali gitu dompet kamu. Kayak gitu. Jadi out of the blue, out of nowhere. Jadi saat kamu ngeluarin duit, terus belajar untuk pas keluarin dengan ikhlas, dengan ngerasa happy, itu balik lagi gitu. Bahkan kadang-kadang balik bersama teman-temannya gitu. Jadi ngebawa temannya. Jadi uang kamu tuh kamu keluarin, terus yang balik adalah cukup banyak gitu. Jadi ibaratnya contohnya kayak gini. Kamu ngeluarin 10, yang balik bisa 20, 30 gitu. Jadi bisa berkali-kali lipat gitu. Karena kalau aku lihat tadi karena kamu punya kebiasaan atau kamu membiasakan diri untuk membagi itu gitu. Jadi aku bakal lihat ke sini. Ini kalau ngomongin soal kejutan, ini bukan lebih kejutan ya. Ini lebih seperti your energi ke 3 bulan ke depan. Ini sangat lucky untuk berbisnis. Sangat beruntung untuk berbisnis. So, kalau saran aku, just do it. Everything that you plan. Untuk bisnis, untuk ngelakuin sesuatu, untuk berkarya gitu, ibaratkan. Karena kalau energi The Queen of Coins, apapun yang dilakukan, dasarnya dari diri sendiri, itu bagus gitu. The Rider, ini good news. Oke, ada perjalanan like literally atau bisa secara harafiah ada perjalanan yang kamu lakuin. Itu biasanya perjalanannya mungkin kayak leisure atau untuk senang-senang, untuk bisa happy-happy atau perjalanan healing lah kalau aku lihat. Cuman ini kayak membawa kabar baik gitu, membersihkan energi-energi buruk malah gitu. Nih, belajar untuk menjaga bicara. Saran dari aku, jaga omongan. Kalau misalnya you have kayak pengen punya bisnis lah, sesimpel gitu, bangun aja dulu gitu. Dan kalau misalnya kamu punya partner bisnis, belajar untuk berdamai, belajar untuk punya hubungan yang harmonis gitu. Karena walaupun kita punya kemampuan untuk bangun bisnis, contohnya gitu, terus kita punya partner, yang namanya 2 kepala kan pasti punya perbedaan nih gitu. Jadi jangan sampai fokusnya hanya di perbedaan, tapi fokusnya untuk embracing. Istilahnya membuka tangan kamu untuk menerima sebuah perbedaan tersebut. Lalu ini ini perjalanan, sama ini ada perjalanan yang misalnya kalau aku lihat bisa ditempuhnya
ada yang jauh sih kalau aku lihat. Cuman ini lebih seperti perjalanan yang untuk menginspirasi juga. Beberapa dari kalian ini bisa perjalanan bisnis ya. So, aku bakal lihat dari sini. Stranger. Ini kalau aku lihat, kemungkinan gini, lebih banyak untuk bisa open-minded. Sometimes stranger itu bakalan ngasih kita pesan yang cukup bisa dibilang important dalam kehidupan. Jadi untuk menerima pesan dari semesta, jangan dilimiting, jangan ditahan-tahan dalam arti oke, aku harus terima pesan dari coaching aku aja, aku harus terima pesan dari orang tua aja gitu, atau dari teman-teman, but from everywhere, sama dari semua orang gitu. Kadang-kadang caranya Tuhan untuk membagi pesannya ke umatnya adalah dengan dikirim dari orang-orang gitu. Nah, kemungkinan kamu bakalan dapetnya dari stranger atau orang asing. Sweets. Ini do something yang datangnya karena kamu comfortable. Melakukan segala sesuatu dasarnya kamu comfortable. Entah itu bisnis, entah itu perjalanan gitu. Asal kamu comfort, itu is going to be okay. Ini ada new plan yang kemungkinan datangnya itu mungkin inspirasi dari perjalanan atau dari mimpi. Cuman kalau aku lihat di sini juga ini seperti juga ngebantu comfort food itu akan sangat ngebantu dirimu. Ini yang bakal helping dirimu. Burning bowl ritual. Jadi kamu harus tahu apa yang harus kamu release. Apa yang harus kamu lepasin dalam kehidupan. Burning bowl itu ibaratkan kayak kamu ngebakar sesuatu yang memang pengen kamu lepasin. Connect with fire di sini. Burning candle itu juga akan bisa ngebantu dirimu untuk saat meditasi atau saat manifestasi untuk lebih bisa strong lagi energinya. Connect with fire itu numbuhin passion dari apapun yang kamu lakuin gitu. So, aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu tentang dirimu. Kamu akan ngedapetin apa yang kamu pengen dengan caramu sendiri. Tapi jangan lupa belajar untuk ikhlas. Banyak banget keikhlasan di sini. Karena gini, the more you trying to control everything, semakin kamu pengen controlling segalanya, itu bakalan semakin amburadul. Semakin kita berserah diri, semakin ikhlas, kita kasih aja planning kita ke semesta. Bilang ke semesta, aku maunya ini gitu. Ikutin arahan semesta gitu. Itu bakalan semakin mudah untuk diri kamu. Jadi saat kita ngelepasin kontrol kita, ibaratkan kalau terbangnya semakin tinggi gitu. So, nobody else is you, that is your superpower. Gak ada yang kayak dirimu. Itu adalah kekuatan yang kamu punya. Today, I will do something my future self will thank me for. Jadi, hari ini aku bakalan ngelakuin segala sesuatu yang diriku di masa depan bakalan berterima kasih ke diriku yang sekarang. Jadi, ibaratkan saat kamu yang planning sekarang buat masa depanmu, buat keuanganmu, buat dirimu sendiri, buat lifestyle kamu, just do it sekarang. Gitu. Ini waktunya buat ngelakuin sekarang. 777. Luck, it's happening. Your dream is coming true. Jadi mimpi-mimpimu ini akan terwujud. Ada angka keberuntungan di sini. Kemungkinan kamu juga bakalan sering lihat simbol kayak bunga ada di pot, sugar cubes, terus juga simbol-simbol yang mungkin sering kamu lihat itu kayak dessert, tumpukan dessert, sweets, angka 777, hearts, atau bahkan tumpukan koin, a bouquet of flower, anchor atau jangkar gitu, atau candle. I trust my inner voice. Percaya sama inner voice sendiri. Percaya sama panggilan hati atau bisikan hatimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!